Dan disinilah Febiano melakukan menteri ke benteng. Skak. Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Di video kali ini kita akan lihat 3 partai Grandmaster Super yang sangat seru dan banyak gerakan tak terduga untuk kita pelajari. Pertama, kita akan lihat partai catur antara Grandmaster Super Febiano usia 21 tahun asal Italia, peringkat 3 dunia, dan Grandmaster Super Sergei Karjakin 23 tahun asal Rusia, peringkat 8 dunia pada tahun 2012. Febiano saat itu memiliki elo ranting 2796 dan Karjakin dengan elo rantingnya 2772. Febiano memegang putih dan Karjakin memegang hitam. Febiano memulai permainan dengan pion ke D4, dibalas Karjakin dengan kuda ke F6, pion ke C4, pion E6, kuda C3, gajah ke B4. Permainan mengarah ke pertahanan Nimjo Hindia, varian Resepki. Pion ke E3, rokade pendek. Pada awalnya, Febiano melakukan serangan melalui sayap menteri. Namun, ketika perwira-perwira hitam sudah menumpuk memperkuat sisi sayap menteri, Febiano memindahkan buah caturnya ke sayap raja, sehingga terjadi gerakan tak terduga. Febiano mengorbankan menterinya, dan Febiano memenangkan permainan. Susunan gerakannya yaitu, pada posisi ini Febiano kuda G-nya ke E2, dibalas Karjakin pion ke D5, pion A3 mengancam gajah, gajah ke E7, C kali D5, E kali D5, pion B4, pion B3, kuda E ke G3, pion ke B5, gajah ke D2, kuda B ke D7, pion ke A4, melepas perlindungan terhadap pion B4, gajah kali B4, A kali B5. Karjakin menolak pertukaran pion dan memilih memajukan pionnya ke C5. Menteri ke B3, kuda ke B6, gajah keluar ke E2, membuka jalan rokade pendek. Menteri ke E7, rokade pendek. Gajah C ke E6, menteri mundur ke C2, C kali D4, E kali D4, gajah ke D6, benteng F ke E1, benteng A ke C8, mengunci pergerakan kuda, gajah ke E3, menteri ke B7, menteri ke B1 agar kuda dapat bergerak, kuda B ke C4 mengancam gajah, gajah menghindar ke G5 menyerang kuda, kuda F ke D7. Secara otomatis pion H7 tidak ada pelindung, namun di sini Febiano tidak kali H7, tapi menggerakkan kuda C ke E2. Karjakin pion ke H6 mengancam gajah, gajah ke F4 mengajak pertukaran gajah. Karjakin menolak pertukaran dan menggerakkannya ke E7. Kuda ke F5 mengancam gajah, gajah menghindar ke F6, kuda E ke G3, gajah kali kuda, kuda kali gajah. Serangan putih mengarah ke petak E7 dan kuda melompat ke B3, membuka perlindungan menterinya terhadap petak E7. Menteri pindah ke D1, benteng F ke E8, menteri ke G4, dan ada ancaman pada pion H6 dengan kuda dan gajah. Raja geser ke H8, gajah ke D6, kuda kali gajah, kuda kali kuda, mengancam menteri dan benteng.
Benteng kali benteng skak. Benteng kali benteng. Geser ke C7. Dan disinilah Fabiano melakukan menteri kali benteng skak. Jika kuda kali menteri, benteng akan langsung ke E8 dan skak mat. Jadi di sini Kerjakin menangkapnya dengan menteri. Setelah kuda kali menteri, kuda tidak dapat kali kuda karena setelahnya benteng ke E8 skakmat. Jadi Herjakin langsung menyerah karena kalah perwira benteng. Kita akan menunjukkan sebuah pertarungan sengit dan keras antar kedua Grandmaster Super Lipon Aronian melawan Alexander Morozovich yang terjadi pada turnamen TAL Memorial tahun 2006. Jual beli pengorbanan terjadi. Di detik-detik akhir permainan, keunggulan diperoleh dengan pengorbanan menteri oleh Lipon Aronian. Lipon Aronian adalah pecatur nomor 1 di Armenia peringkat 2 dunia. Saat itu memiliki elo ranting 2813. Alexander adalah Grandmaster Super asal Rusia. Aronian memainkan buah putih, mengawali permainan dengan pion ke D4. Alexander membalas dengan pion ke D5. Selanjutnya kuda ke F3, pion E6, pion C4. Ini masuk ke pembukaan gambit menteri dan Alexander menerimanya. D kali C4. Lalu Aronian pion ke E3, membuka serangan gajahnya ke pion C4, pion A6, pion A4, kuda ke F6, gajah kali C4, pion ke C5, rokade pendek, kuda ke C6, menteri ke E2. Morozovich gajah ke E2, membuka jalan rokade pendek. Aronian benteng ke D1, Morozovich menteri ke C7. Setelah D kali C5, Morozovich melakukan rokade pendek, mengamankan rajanya. Aronian pion ke B3, Morozovich pion ke E5, membuka serangan gajahnya. Aronian pion ke H3, Morozovich memajukan pionnya ke E4, mengancam kuda. Kuda melompat ke D4, mengajak pertukaran kuda. Morozovich menolak pertukaran dan melompatkan kudanya ke E5 dan Aronian pionnya ke B4, melindungi pion C5. Lalu Morozovich pion ke B6, Aronian mengeluarkan kudanya ke D2. B kali C5, B kali C5 kembali, lalu gajah kali C5. Aronian menggerakkan gajahnya ke A3, mengajak pertukaran gajah. Morozovich menerima pertukaran gajah kali gajah, benteng kali gajah. Morozovich kuda ke G6. Aronian kuda D-nya dimundurkan ke F1. Menteri ke C5 mengancam benteng. Benteng pindah ke C3. Menteri ke G5, kuda ke G3, pion ke H5. Aronian nampak terdesak hingga harus menggeserkan rajanya ke H1. Lalu kuda ke H4. Setelah Aronian menteri ke C2, dari sinilah saling balas pengorbanan terjadi. Meskipun Morozovich ini memainkan hitam, namun dia sangat berani tampil agresif. Dan pada langkah ke-23 ini berani mengorbankan kudanya kali G2. Dan setelah raja kali kuda, pionnya maju ke H4 menyerang kuda. Kuda tidak dapat bergerak karena terkunci menteri. Di sini Aronian tidak tinggal diam dan membalasnya dengan mengorbankan gajah kali pion F7 skak. Morozovich menangkap gajahnya dengan raja, karena jika benteng yang menangkap gajah, dia akan kehilangan gajah dan pertahanan akan rusak. Selain dari itu,
Morozovich berencana akan merusak pertahanan putih dengan mengorbankan gajah kali pion H3 nantinya. Maka dia raja kali gajah. Saat ini kuda sedang terancam pion. Untuk menyelamatkan kudanya, Eronian dengan cerdasnya menggerakkan benteng ke C5 mengancam menteri. Namun Morozovich tidak kalah cerdik. Sesuai rencana, gajah kali pion H3 sekak. Pengorbanan gajah. Raja kali gajah, menteri ke G4 sekak. Setelah raja geser, pion kali kuda. Sungguh luar biasa ya kedua Grandmaster Super ini. Selanjutnya Eronian pionnya ke F3 mengancam menteri. Pion kali pion sekak. Kuda kali pion. Lalu Morozovich menggeserkan rajanya ke G8 membuka serangan bentengnya. Menteri ke A2 sekak. Raja geser ke H8. Benteng ke C4 mengancam menteri. Menteri ke F5. Dikejar dengan benteng ke F4. Menteri kabur ke H7. Benteng ke H4 mengancam menteri. Kuda menutup ke H5. Benteng membantu ke D5. Dihadang dengan benteng ke F5. Pion ke E4. Kuda melompat ke F4 sekak. Raja kali G4. Dan benteng ke H5. Jadinya posisi kuda diganti dengan benteng. Benteng H kali kuda. Ini memberi kesempatan buat si Opik melakukan sekak dengan bentengnya ke H3. Setelah raja geser, si Opik menambah serangan dengan benteng ke E8. Dan Xian menghadang dengan bentengnya ke E5. Jika si Opik melakukan benteng kali benteng, benteng akan ke F8 sekak. Dan akan mati setelah ditutup dengan menteri. Alexander Morozovich bentengnya ke G8. Dan langkah tidak terduga terjadi. Eronian menterinya kali benteng sekak. Pengorbanan menteri. Setelah menteri kali menteri, raja kali benteng. Si Opik menyerah. Karena jelas, 2 benteng ditambah 1 kuda akan dengan mudah buat Xian mengalahkan si Opik yang hanya tinggal punya 1 menteri. Jika tadi raja kali menteri, benteng ke E8 sekak mat. Kita akan menunjukkan pola permainan yang dimainkan oleh 2 Grandmaster Super, yaitu Magnus Carlsen dan Hikaru Nakamura, yang sudah diolah dari berbagai sumber. Partai catur Magnus Carlsen ini memiliki elo ranting tertinggi di dunia 2862, dan Hikaru Nakamura 2772, pecatur nomor 1 Amerika Serikat dan peringkat 9 dunia pada tahun 2013 yang diadakan di Belanda. Magnus Carlsen memainkan buah putih, Hikaru Nakamura memainkan hitam. Carlsen mengawali permainan dengan pion ke E4, dibalas Hikaru Nakamura dengan pion ke C5, pertahanan Sisilia. Carlsen kuda ke F3, Nakamura kuda C6. Pion D4, C kali D4, kuda kali D4. Nakamura memajukan pion ke E5 mengancam kuda. Carlsen kuda ke B5. Pada posisi ini, petak D6 ada pada penguasaan Carlsen. Lalu Nakamura menghandlenya dengan memajukan pion ke D6. Dengan majunya pion ke D6 ini, selain menghandle serangan Carlsen, sekaligus Nakamura membuka serangan gajahnya. Lalu Carlsen memajukan pion ke G3, membuka jalan gajahnya untuk menyerang dari jalur G2. Lalu Nakamura memajukan pion ke H5. Carlsen mengeluarkan kudanya ke C3
Ini kesempatan Nakamura untuk menyerang Carson. Pionnya maju ke A6 mengancam kuda. Dan Carson memundurkan kudanya ke A3. Nakamura pion ke B5 kemungkinan untuk mengejar kuda. Carson yang merasa keselamatan kudanya terancam, kudanya bergerak ke D5. Posisi jadi terbalik. Sekarang Nakamura yang terserang. Lalu Nakamura kudanya ke E7 mengajak pertukaran kuda. Carson menolak pertukaran, gajahnya ke G2 membuka jalan rokade pendek. Lalu Nakamura gajah ke G4 mengancam menteri. Carson menutupnya dengan pion ke F3. Gajah jadi terancam pion dan mundur ke E6. Carson pion ke C3 menutup serangan pion, sekaligus membuka petak C2 untuk pergerakan kuda nantinya. Nakamura pionnya terus maju ke H4, lalu Carson kudanya ke C2. Gajah kali D5, E kali D5. Kuda terancam pion, lalu melompat ke A5. Pion ke F4, kuda ke F5, pion ke G4. Mengancam kuda. Pertarungan berlangsung sengit dan keras hingga pada langkah ke-17 setelah Nakamura memajukan pion ke A3 mengancam gajah, muncul banyak pendapat bahwa kemenangan Carson adalah faktor keberuntungan karena Nakamura blunder. Setelah Carson melakukan langkah ke-17 yaitu gajah ke E4 menghindari ancaman pion, seharusnya Nakamura melakukan sekak ke H4 dengan menterinya, hingga nantinya akan membuat Raja Putih tidak dapat rokade. Tapi Nakamura tidak melakukannya. Itu yang jadi perdebatan. Pada posisi ini, Nakamura memilih menyelamatkan kuda dari ancaman pion, yaitu menggerakkan kuda ke H4. Dan Carson dinilai beruntung hingga dapat rokade, mengamankan rajanya, sekaligus mengaktifkan serangan benteng. Perlahan tapi pasti, Carson mulai menekan Nakamura. Langkah selanjutnya, Nakamura pion ke G6. Lalu Carson menggeserkan raja ke H1. Gajah ke G7. Pion ke F5. G kali F5. G kali F5 kembali. Kuda ke G2. Pion terus maju mengancam gajah. Dan Nakamura memundurkan gajahnya ke F1. Kenapa Nakamura tidak melakukan gajah kali pion? Pada posisi ini, kita bayangkan saja ya. Jika gajah kali pion, setelah menteri bergerak F3, jika gajah bergerak, akan terjadi skakmat di petak F7. Jika kuda menutup, gajah akan kali kuda, pion kali gajah, menteri kali pion. Dan hitam akan kehilangan gajahnya, karena jika gajah bergerak, akan terjadi skakmat di petak F7. Jadi pada posisi ini, Nakamura memundurkan gajahnya ke F8. Disusul Carson menggerakkan menteri ke F3. Dan Nakamura menteri ke C7. Carson kuda ke B4. Nakamura kuda ke B7. Kuda ke C6. Kuda ke C5. Gajah ke F5. Kuda ke D7. Gajah ke G5. Benteng ke G8. Menteri ke H5. Setelah Nakamura melompatkan kuda ke B6, pada langkah ke-29 ini, Carson melakukan tusukan gajahnya di petak E6. Dan Nakamura menyerah kalah setelah memilih benteng kali gajah. Gajah kali pion skak, menteri kali gajah, menteri kali benteng. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya.